Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masih kita pada pasal beriman kepada malaikat. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa nu'minu bi anna lil malaikati a'malan kullifu biha. Termasuk di antara keyakinan kami, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya para malaikat itu memiliki amalan-amalan yang mereka dibebankan untuk melakukan amalan-amalan tadi. Jadi selain kita meyakini keberadaan malaikat dan juga meyakini tentang sifat-sifat mereka, mereka adalah hamba-hamba Allah dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, tidak pernah mendahului dengan ucapan, segera mereka mengamalkan apa yang diperintahkan. Maka mereka juga memiliki amalan-amalan, tugas-tugas Allah SWT yang membebankan kepada mereka tugas-tugas ini. Faminhum Jibril al-muwakkalu bil wahyi. Di antara mereka adalah malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Ya, Allah SWT berbicara, kemudian setelah itu oleh malaikat Jibril disampaikan kalamullah tadi, wahyu dari Allah tadi disampaikan kepada orang yang Allah kehendaki dari kalangan para rasul alaihimussalam. Karena wahyu ini adalah kekhususan para nabi dan juga para rasul. Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idznillah." Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh bagi malaikat Jibril, bahwasanya Allah SWT telah menurunkan wahyu tadi ala qalbika biiznillah, kepada hatimu dengan izin Allah SWT. Ayat ini menjadi dalil bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada orang yang Allah kehendaki dari kalangan nabi dan juga para rasul. Yanzilu bihi min indillah. Malaikat Jibril turun dengan wahyu tadi min indillah, dari sisi Allah, ala man yasha, diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, min anbiya'ihi wa rusuli, dari kalangan para nabi dan juga para rasul. Karena nabi diwahyukan sebagaimana para rasul mereka juga diwahyukan. Dan akan datang insyaallah pembahasan tentang masalah beriman dengan nabi dan juga para rasul. Baik, ini tugas malaikat Jibril, yaitu untuk menyampaikan wahyu. Dan Jibril alaihissalam ini adalah malaikat yang paling mulia. Pembukanya para malaikat adalah malaikat Jibril alaihissalam. Makanya beliau alaihissalam dikhususkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu ini. Ya, dan kehormatan atau kemuliaan yang malaikat itu dilihat dari kemuliaan amalan yang dia lakukan. Ya, dia membawa wahyu dari Allah SWT, dan wahyu di dalamnya ada kehidupan hati bagi manusia. Makanya ini adalah tugas yang sangat mulia yang Allah SWT bebankan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Dan di antara namanya adalah Ar-Ruhul Amin. Di antara namanya adalah Ar-Ruhul Amin, yaitu ruh yang bisa dipercaya. Ya, apa yang dia dengar dari Allah SWT itulah yang disampaikan. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah. Wa minhum Mikail al-muwakkalu bil matar wan nabat. Di antara mereka, yaitu di antara malaikat adalah malaikat Mikail yang ditugasi oleh Allah SWT dengan hujan dan juga menumbuhkan tanaman. Ini adalah tugas malaikat Mikail alaihissalam, yaitu menurunkan hujan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, yang ditempatkan, diturunkan di negeri yang mana sesuai dengan perintah dari Allah. Demikian pula ditugaskan oleh Allah untuk menumbuhkan tanaman, Dan ini menunjukkan bagaimana tugas dari malaikat Mikail ini, yaitu untuk menurunkan hujan dan juga untuk menumbuhkan tanaman. Kemudian di antara mereka wa minhum Israfil al-muwakkalu bin nafqi fis-sur. Dan di antara mereka adalah malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Hina as-sa'iq wan nusyur. Ketika tiupan sangkakala yang pertama yang menyebabkan kematian makhluk, dan juga tiupan sangkakala yang kedua yang menjadikan manusia bangkit dari kematiannya. Dan malaikat Israfil adalah yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala. Dan ini tidak disebutkan baik di dalam ayat ataupun di dalam hadis,
Tapi di sana ada ijma', kesepakatan para ulama, dan ini dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bahwasanya para ulama berijma' bahwasanya yang ditugaskan untuk meniup sangkakala dia adalah Israfil. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh bahwasanya Israfil dia adalah yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Dan tiupan sangkakala kalau ada 2 kali. Insyaallah semoga dimudahkan ketika memasuki beriman dengan hari akhir, kita akan membahas tentang masalah tiupan sangkakala ini. Yang jelas yang pertama adalah sa'iq, kemudian yang kedua adalah an-nusyur. Tiupan sangkakala yang pertama menyebabkan manusia meninggal dunia. Adapun yang kedua, maka dengan ditiupnya sangkakala tadi akan hidup manusia. Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Akan ditiup sangkakala, maka akan meninggal siapa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Kemudian akan ditiup sangkakala yang lain, yaitu tiupan sangkakala yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun. Maka tiba-tiba mereka bangkit dalam keadaan mereka menunggu apa yang akan diputuskan untuk mereka. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.